melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih? Nah ini guys ya, terkuat juga kasus persidangan ijazah palsu Jokowi. Ternyata Jokowi sogok hakim 500 miliar. Waduh, ini fantastis sekali guys ya. Oke, kita dengarkan nih guys ya. Yang diduga penyuapannya itu, Pak. Kalau kami mendengar-dengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan masuk setengah triliun, 500 miliar nyogok hakim. Wah, azab Allah itu berazab. Wah, nantang Allah kau. Apa bagian jenazah? Apa kau? Bersama kami. Diduga kita duga. Pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Kalau Anda merasa benar, bahwa saja kasus Jokowi ini. Tuduhan ijazah 6 guru besar Universitas bela Roy Suryo. Tambah mumet para pembela Jokowi, lihat banyak yang dukung Roy Suryo CS. Wah ya semakin mumet aja ini kan. Memang banyak sekali ya pendukung-pendukung Roy Suryo CS ini ya. Semakin lama semakin bertambah ya kan. Karena sudah jelas ya lawannya itu atau Jokowi mania ya Jokowi ya. Itu memang semakin lama semakin kelihatan jelas bahwa ijazahnya itu palsu ya. Kalau nggak palsu ya nggak punya ijazah ya. Kalaupun punya ijazah itu keluaran 2012 ya katanya tadi ya. Aduh ini memang ya sangat mengerikan sekali ya. palsu Jokowi ini kan sudah makan korban nih. Gus Dur kan? Bambang Tri sudah masuk penjara dia. Tapi yang tidak kunjung ada adalah ya, pengadilan tidak mengatakan Anda bohong menuduh ijazah Jokowi palsu. Ini asli loh. Katakan begitu. Itu masalah. Yang masalah ini kertas ijazah ini benar apa enggak? Nah ini harus dibuka. Kalau kuliahnya kuliah, Pak Rio dosen Indonesia itu temennya kos dulu. Nah, kalau kuliah hanya persoalannya lulus tidak kan kita nggak ngerti. Makanya ijazahnya beda. Harus jadi namanya objektum litis. Objek perkara itu kertas ijazah. Selesai. Bukan perilaku manusia. Kalau pidana itu mengadili kelakuan manusia, ujungnya penjara. Padahal yang masalah ini kertas ini benar atau tidak? Nanti kalau ternyata ya Allah kesimpulannya benar ini ijazahnya palsu, kan? Misal Asli tapi palsu. Enggak. Jadi ternyata dia nggak pernah lulus, nggak ada ijazahnya, misalnya gitu ya. Kesimpulan itu baru dipidanakan. Jokowi bohong kepada Republik Indonesia selama 10 tahun. Nah, itu bisa 20 tahun hukumannya. Tapi jangan dulu ke situ. Gitu loh. Kertas dulu ya. Kertas dulu yang diuji. Atau sebaliknya. Ternyata ini benar. Jadi memang ijazahnya asli, memang lulusan. Tapi bagaimana kok ada kertas begitu? Ternyata kertas ini karangan-karangan Resmonnya ngarang-ngarang gitu. Atau ijazah ini ternyata atau skripsi ini itu kan sudah mulai adanya analisa ini. Skripsinya dibuat tahun 90-an sesudah dia jadi wali kota. Nah ada kayak gitu. Berarti ada masalah dengan manajemen di UGM. Jadi bisa masuk penjara. Tapi bukan rektor sekarang, dia nggak ngerti apa-apa rektor itu. Pejabat yang tempo. Oh yang dulu ini. Jadi pidana itu belakangan. Pidana itu bisa kemana-mana. Bisa banyak yang masuk penjara ini. Nah, skenario yang saya baca di Polda Metro ini sama. Jadi nanti ya tidak ada yang namanya pembuktian ijazah asli atau tidak. Lalu apa yang akan dikejar? Yang dikejar adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon melakukan ujaran kebencian. Nah, gitu ya. Kemudian RRT melakukan penghinaan.
RRT melakukan pencemaran nama baik, RRT kemudian melakukan edit dokumen. Tidak ada kemudian pernyataan atau pertanyaan tentang ijazah. Nanti ketika kemudian jaksa disuruh membuktikan ijazah aslinya, dia menghindar. Nah karena itu kawan-kawan semua, kita harus menyadari ini. Kita jangan terjebak pada skenario penegak hukum yang ingin menggeser gawang permainan, membelokkan. Bukan lagi soal ijazah yang kemudian dibuktikan, tetapi hanya sibuk membuktikan Roy Suryo sudah menghina, Dr. Tifa sudah ujaran kebencian, Rismon sudah mengedit-edit dokumen dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi target yang diinginkan sejak semula, dan saya sudah prediksikan dalam beberapa konten saya. Pernahkah kau berpikir bahwa tak ada yang kebetulan di dunia ini? Lihatlah, nomor ijazah yang tertera 1120, sebuah angka yang jika kita buka Al-Quran surat Hud ayat 20 seakan menyimpan pesan tajam dari langit. Allah berfirman, mereka itu tidak mampu lolos dari azab Allah di bumi dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan bagi mereka karena mereka berpaling dan tidak mau mendengar. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menutup-nutupi kebenaran, yang bersembunyi di balik kebohongan, namun lupa bahwa kebenaran punya cara sendiri untuk muncul ke permukaan. Angka 1120 mungkin hanya nomor bagi sebagian orang, tapi bagi yang mau berpikir, ini peringatan. Tak ada dusta yang abadi dan tak ada topeng yang selamanya menutupi wajah kebohongan. Subhanallah, seakan ayat ini berbicara pada zaman ini tentang mereka yang menutup-nutupi kebenaran, tentang kebohongan yang disembunyikan rapat, namun akhirnya terbuka oleh kehendak Allah. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini rencana dari Allah? Wallahu a'lam. Semua kita serahkan ke hadapan Allah Subhanahu. Warga usulkan anggota dewan harus minimal S2 dan TOEFL di atas 500. Sangat setuju, karena yang mewakili rakyat harus lebih pintar dari rakyat. Tapi pastikan S2 tersebut asli, bukan hasil membeli ijazah palsu. Jangan ada lagi anggota parlemen yang hanya lulusan SMA, sedangkan di perusahaan swasta yang memberikan gaji UMR tanpa tunjangan mega bintang, mengharuskan setiap pelamarnya minimal S1. Anggota parlemen juga harus memberikan SKCK yang menjelaskan kalau mereka bukan bekas koruptor, narapidana, atau apapun yang bersangkutan dengan hukum. SKCK hal yang sangat biasa, bahkan untuk melamar pekerjaan yang bergaji UMR pun diperlukan SKCK. Sama untuk pekerjaan lainnya, mereka juga seharusnya mengantri untuk tes tertulis dan juga wawancara. Tidak perlu coblos-coblos karena menghabiskan uang negara. Seharusnya dibuat kontes besar yang disiarkan seluruh stasiun TV Indonesia seperti ajang Indonesian Idol atau Indonesia's Got Talent. Mereka yang terpilih dari tahap seleksi akan maju ke babak berikutnya, ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, memaparkan visi dan misi mereka, dan rakyat akan memilih melalui voting SMS. Lebih efektif dan efisien dibandingkan harus mengeluarkan dana kampanye. Tidak perlu mencetak kaos, baliho, pasang spanduk, dan juga mengeluarkan amplop-amplop serangan fajar. Dana pemilu yang sangat besar dan bernominal fantastis bisa menjadi buah simalakama bagi para calon legislatif. Jika mereka salah logika, dana kampanye bisa mereka anggap sebagai dana investasi untuk pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Akhirnya ketika mendapatkan pekerjaan tersebut, alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat, mereka malah mengganyang uang rakyat. Sama seperti orang mencari kerja kebanyakan untuk menyandang status yang sangat prestigious. Mereka harus berpenampilan menarik, good looking, IPK minimal 2,75. Mereka harus bisa Microsoft Office dan Canva untuk membuat presentasi. Mereka juga harus pandai berpublic speaking agar di depan pers tidak mengatakan rakyat tolol sedunia. Jika mereka bisa semua benar-benar menguasai ilmunya, mereka tidak butuh lagi staf khusus di bawah mereka yang menghabiskan uang negara. Kalau perlu, mereka harus dibekali ilmu bela diri supaya tidak perlu lagi ada tunjangan pengawalan. Tunjangan rumah juga harus ditiadakan. Halaman gedung MPR DPR masih sangat luas. Masih cukup untuk dibangun rumah susun ataupun apartemen agar mereka tidak kena macet di jalan. Dari apartemen di halaman DPR MPR, mereka bisa turun jalan kaki dan menyehatkan badan. Tidak perlu rapat di hotel-hotel bintang 5. Karena kembali lagi, semua itu menghabiskan uang negara. Jika akses ke DPR tinggal berjalan kaki, mereka tidak perlu lagi pengawalan khusus ninu-ninu, tetot-tetot. Karena sesungguhnya hanya ambulans dan damkar yang berhak dapat perlakuan istimewa di jalan. Dan yang terakhir, tes yang paling penting
harus dites bagaimana konsentrasinya selama rapat. Jangan sampai ada yang bermain judol ataupun tidur saat rapat berlangsung. Kami menemukan fakta bahwa ternyata KPU itu, Komisi Pemilihan Umum itu, sudah membuat, apa ya kalau kita sebut, pemufakatan jahat. Mereka tahu bahwa memang Gibran ini memang tidak lulus SMA. Karena mereka bikin peraturan KPU, ya peraturannya nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang khusus itu ada pasal 18 di ayat 3-nya, ya. Pasal 18 ayat 3, supaya tidak salah dan benar ya, saya bacakan detail kalimatnya. Bukti kelulusan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini kan anu banget, pelanggaran hukum banget gitu. Saya tuh punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universal. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Pak. Itu pasti palsu, Pak.